Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cifa Utami dari kelas R1I dengan nomor NPM 2021125000638. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini, saya ingin mempresentasikan mengenai salah satu materi yang ada di RPS, yaitu faktor-faktor pendidikan. Adapun poin-poin materi yang akan saya bacakan pada video kali ini yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua ada pendidik, yang ketiga ada peserta didik, dilanjut dengan metode pendidikan, selanjutnya alat pendidikan, dan yang terakhir akan saya tutup dengan lingkungan pendidikan. Poin yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Kemudian fungsi dan tujuan pendidikan nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun menurut Profesor Dr. A.Y. Sugeng ISH MPD tahun 2019, ia menyebutkan bahwa tujuan pendidikan merupakan dasar sekaligus cita-cita karena pendidikan dimulai dari perumusan tujuan dan diakhiri dengan tercapainya tujuan pendidikan. Dalam mencapai tujuan pendidikan diperlukan adanya suatu faktor penentu dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Pun ia menurut Profesor Dr. A.Y. ini, Dr. A.Y. Sugeng ISH MPD ini, beliau menyatakan bahwa tujuan pendidikan ditentukan oleh falsafah, pandangan hidup, ideologi, norma-norma keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta dunia di mana dan kapanpun manusia itu hidup. Oke, pada bagian fungsi tujuan pendidikan itu ada 4. Poin yang pertama itu sebagai arah pendidikan. Poin yang kedua, tujuan sebagai titik akhir. Poin yang ketiga, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain. Dan yang terakhir, memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Pada bagian macam-macam tujuan pendidikan, ada 6. Yang pertama ada tujuan umum. Yang kedua ada tujuan khusus. Yang ketiga ada tujuan tak lengkap. Selanjutnya ada tujuan sementara. Lalu ada tujuan insidentil. Dan yang terakhir ada tujuan intermediate. Nah, masuk nih kita ke materi yang selanjutnya, yaitu materi pendidik. Materi kedua, di mana pengertian dari pendidik sendiri adalah orang yang rela meluangkan pikiran, tenaga, waktu, dan segalanya demi membentuk insan kamil dan mengamalkan ilmunya. Karena sejatinya ilmu itu akan bertambah jika diamalkan. Pendidik mampu mendidik tanpa membedakan latar belakang peserta pendidiknya, karena kita tidak boleh membeda-bedakan ras, agama, suku, budaya, segala macam. Masuk ke materi kategori pendidik, karena pendidik ini memiliki kategori yang bisa dibilang untuk pendidik. Yang pertama itu ada pendidik menurut kodratnya, yaitu orang tua, karena memang orang tua adalah bahasanya pendidikan pertama bagi anak-anaknya, lalu dilanjut dengan pendidik menurut jabatan, yaitu guru gitu. Nah, kita masuk ke materi tugas pendidik bagi orang tua ya. Bagi orang tua itu yang pertama adalah sebagai pemelihara, karena memang balik lagi anak-anak bertumbuh kembang di lebih pesat di dalam keluarga, lebih membutuhkan waktu banyak di berkembang di dalam keluarga. Lalu yang kedua, tugasnya orang tua itu sebagai pendidik bagi anak-anaknya mereka. Yang tadi saya bilang, orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dan yang ketiga sebagai pembina, keempat sebagai pembimbing, membimbing anak dan mengajarkan anak tentang berbagai hal yang mungkin mereka belum tahu, karena memang biasanya anak-anak memiliki banyak pertanyaan, banyak hal yang ingin mereka tahu. Dan yang terakhir, orang tua itu bertugas untuk
lingkungan pelatih, dimana dia ibaratnya itu mereka menjadi sosok yang patut untuk dicontoh, patut untuk diajukan pertanyaan segala macam, dan mereka harus menyediakan lingkungan yang baik bagi anak-anaknya. Lalu tugas pendidik untuk guru sebagai profesi, yang itu ada 3. Yang pertama, mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Yang saya bilang kalau orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya atau pendidikan pertama bagi anak-anaknya, dilanjut dengan seorang guru yang memang memberikan bantuannya dia sebagai pendidik, dimana mendidik anak-anak yang memang butuh didikan, karena memang biasanya zaman sekarang banyak sekali orang tua yang tidak bisa meluangkan waktu ataupun tidak bisa mengajarkan banyak hal yang mungkin guru-guru ini sudah tahu dan sudah punya ilmunya. Lalu yang kedua, tugasnya adalah mengajar, yaitu meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai zaman yang kita sekarang, pengetahuan dan teknologi ini semakin pesat, maka dari itu guru sendiri harus memiliki ilmu-ilmu yang memang memadai agar peserta didik juga mendapat ilmu tersebut dan bisa mengembangkan pengetahuan dan teknologi sesuai zaman mereka. Dan yang terakhir adalah melatih, yaitu mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa, karena memang peserta didik ini yang saya percaya dan saya yakin adalah mereka mempunyai kriteria masing-masing, mereka mempunyai kelebihannya masing-masing, dan mereka sangat-sangat terampil. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang memang IQ-nya mungkin di atas rata-rata, atas gimana saya tidak paham. Intinya mereka adalah anak-anak yang terampil. Maka dari itu mereka harus ada pelatih atau orang yang membimbing mereka, yang melatih mereka agar mereka bisa memanfaatkan semua keterampilan mereka. Gitu. Masuk pada bagian sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik, karena sebagai seorang pendidik tidak semudah yang orang bayangkan dan orang pikirkan ataupun orang bicarakan. Ia harus memiliki sifat-sifat yang memadai. Yang pertama adalah kematangan dirinya stabil, adalah atau yang dimaksud nih, memahami diri sendiri, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi khususnya bagi para pendidik yang memang mengajarkan ilmu kepada anak kecil yang memang masih sangat-sangat polos dan tidak mengetahui banyak hal. Maka dari itu harus memiliki kestabilan diri yang sangat-sangat stabil lah. Yang kedua yaitu kematangan sosial yang stabil, di mana memiliki pengetahuan yang cukup tentang masyarakat dan mempunyai kecakapan membina kerjasama dengan orang lain. Karena memang sebagai guru atau sebagai orang tua yang tidak cakap akan sulit untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Dan yang terakhir adalah kematangan profesional atau kemampuan mendidik, yaitu menaruh perhatian dan sikap cinta terhadap anak didik, serta mempunyai pengetahuan yang cukup tentang latar belakang anak didik dan perkembangannya. Masuk ke materi ketiga, yaitu peserta didik. Dari peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Dari pengertian beberapa ahli bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang atau individu yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Oke, pada bagian karakteristik yang dimiliki para peserta didik, yang pertama itu ada karakter bawaan dari lahir dan terbentuk dari lingkungan. Karakter yang timbul yaitu karakter yang muncul dari kebiasaan. Biasanya karakter-karakter anak yang diturunkan oleh orang tua atau penyebab lingkungan keluarga atau masyarakat di lingkungan mereka. Karena memang setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Dan yang kedua ada karakter yang terbentuk dari lingkungan, yaitu karakter ini didapat dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap karakter anak gitu. Jadi memang dua karakter ini memang hampir sama, tapi tidak sama gimana ya, kayak hampir sama, tapi karena memang mungkin yang pertama adalah karakter yang dari lingkungan keluarga gitu.
dari kebiasaan-kebiasaan, tapi kalau karakter yang kedua lebih dominan terhadap pengaruh oleh lingkungan. Seperti itu. Masuk ke peran peserta didik. Peran peserta didik ini berperan sebagai penyokong pendidik, melakukan perannya sebagai pendidik. Namun, peserta didik harus bisa bertanggung jawab terhadap hasil pembelajarannya. Peserta juga dituntut aktif belajar agar usaha yang telah dikerahkan tidak sia-sia, serta dapat berbagi ilmu dengan masyarakat lain. Dengan itu, negara kita khususnya tempat tersebut ilmu pengetahuannya bisa meningkat dan terdapat pemerataan pemahaman. Jadi, misal kayak anak-anak yang mungkin sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, yang mungkin memang sudah memiliki ilmu yang lebih banyak dari adik-adik kelasnya, dia bisa mengajarkan adik-adik kelasnya sehingga ilmu itu akan berkembang dan pemahamannya akan merata gitu. Masuk ke metode pendidikan di materi keempat. Metode pembelajaran atau metode pendidikan adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa learning methods merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik, seperti itu. Karena memang seperti yang ada di Indonesia, metode-metode pembelajaran sudah banyak dilakukan, mulai dari yang secara langsung, atau offline, mulai dari juga yang secara online atau melalui video atau semacamnya gitu. Dengan kurikulum-kurikulum yang baru pun yang selalu diperbarui, selalu mengikuti zaman pembaruannya, memang sangat membantu para pendidik untuk memberikan ilmu kepada peserta didik, seperti itu. Masuk ke metode pembelajaran. Ada beberapa macam metode pembelajaran yang sering dilakukan atau sering digunakan oleh para pendidik. Yang pertama ada metode ceramah. Yang kedua ada metode diskusi. Biasanya ini metode diskusi banyak nih di perguruan tinggi negeri dilakukan. Lalu ketiga ada metode demonstrasi. Keempat ada metode ceramah plus. Dilanjut dengan metode resitasi. Lanjut dengan metode eksperimen. Lalu ada metode karya wisata. Selanjutnya ada metode latihan. Lalu ada metode perancangan, metode debat, dan terakhir ada metode mind mapping. Dulu saya pernah mungkin sampai masuk ke perguruan tinggi negeri juga banyak yang para pendidik ini melakukan metode yang terakhir ini, mind mapping, karena memang banyak teman-teman saya juga yang mungkin paham secara cepat, karena memang mereka dengan cara membuat mind mapping mereka bisa merangkum materi-materi yang sudah diberikan oleh para pendidik. Oke, masuk ke fungsi-fungsi metode pembelajaran. Ada 3. Yang pertama ada alat motivasi ekstrinsik. Adalah metode pembelajaran yang berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Lalu yang kedua ada strategi pembelajaran, di mana penerapan metode pembelajaran oleh guru maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik. Dan yang terakhir ada alat pencapai tujuan, di mana metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Masuk ke tujuan metode pembelajaran, yaitu yang pertama ada membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik. Yang ketiga, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Yang keempat, ada mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Lalu yang kelima,
ada menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan. Dan yang terakhir ada proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami materi tersebut. Yeay, kita masuk ke materi kelima, yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan adalah perangkat peralatan atau media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif, efisien, dan mencapai tujuan pembelajaran. Dari tujuan alat pendidikan tersebut adalah dengan penggunaan alat itu, anak didik diharapkan mengalami perubahan karenanya. Perubahan yang tidak hanya bersifat mekanis belaka, tetapi benar-benar merupakan pencerminan dari pribadi anak didik tersebut. Oke, masuk ke ciri-ciri alat pendidikan. Ciri-ciri alat pendidikan itu ada 3. Yang pertama, ada ciri fiksatif, atau fixative property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Dan yang kedua ada ciri manipulatif atau manipulative property. Yang dimaksud adalah transformasi suatu kejadian atau objek yang dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Dan yang ketiga ada ciri distributif. Tadi kan ada fiksatif, manipulatif, nah sekarang distributif atau distributive property, yaitu memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan. Kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Oke, masuk ke macam-macam alat pendidikan. Macam-macam alat pendidikan, yang pertama ada pendidik, khususnya itu pendidik. Yang kedua ada lembaga pendidikan sebagai sarananya. Yang ketiga ada anak didik. Yang keempat ada sarana dan prasarana pendidikan. Macam-macam sih sarana dan prasarana pendidikan. Di Indonesia sendiri sekolah-sekolah sudah banyak yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memang sudah memadai, tapi banyak juga sekolah-sekolah di dalam pelosok-pelosok ataupun yang memang jauh dari jangkauan pemerintah yang memang masih kurang untuk sarana pendidikan sendiri. Tapi yang saya lihat pemerintah sedang mengusahakan untuk sarananya ini merata. Selanjutnya ada perpustakaan. Ini sangat penting karena memang menurut saya perpustakaan adalah tempat di mana anak-anak bisa mendapat pengajaran lebih atau bisa membaca buku karena mungkin banyak mereka yang tidak memiliki buku-buku yang kurang memadai atau gimana gitu. Lanjut ada kecakapan atau kompetensi pendidik. Selanjutnya ada metodologi pendidikan dan pendekatan sistem pengajaran. Dilanjut dengan manajemen pendidikan, karena memang manajemen pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan staf-stafnya itu harus terorganisir dan sangat kondusif untuk berjalannya pendidikan yang ada di sekolah. Dilanjut strategi pembelajaran yang dilakukan oleh para pendidik, karena memang dari berbagai macam pendidik memiliki strategi pembelajaran berbeda sehingga bisa mencapai tujuan, yaitu khususnya peserta didik bisa mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh para pendidik. Selanjutnya ada evaluasi pendidikan dan evaluasi belajar, karena memang dari kurikulum, dari manajemen pendidikannya, dari strategi pembelajarannya harus ada evaluasi sehingga apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik, oleh pendidik bisa menemukan entah kesalahan atau yang bagus yang mana akan dipertahankan seperti itu. Dan yang terakhir ada motivasi belajar, karena memang saya yakin dan saya sebagai peserta didik juga sangat membutuhkan yang namanya motivasi belajar untuk kami belajar, semangat belajar, termotivasi untuk mencapai cita-cita yang kami inginkan gitu. Yeay, kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan sendiri adalah tempat di mana seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan pendidikan berupa lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Teachers team. Jadi ada
pengertian dari beberapa ahli atau beberapa tokoh lah ibaratnya dari lingkungan pendidikan sendiri. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Lingkungan pendidikan merupakan permintaan dalam kehidupan anak-anak. Intinya adalah bahwa pendidikan mengarah semua kekuatan yang ada di alam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan yang tinggi dan kebahagiaan hidup. Lalu yang kedua ada Sukijo Noto Atmojo, yaitu ia mengatakan bahwa lingkungan pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, ataupun masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Oke, fungsi-fungsi lingkungan pendidikan. Yang pertama itu ada untuk mengajar, berhubungan, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Karena memang komunikasi yang terjalin oleh peserta didik dan pendidik itu dapat membentuk peserta didik atau karakter peserta didik yang bisa menyesuaikan diri dia dengan orang lain. Dan yang kedua ada untuk memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Karena memang para peserta didik mendapat ilmu yang lebih banyak dan lebih baru ataupun lebih memadai dari pendidik. Untuk selanjutnya untuk menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. Dilanjut dengan untuk memberikan kepada anggota-anggotanya cara-cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuatan otoritas. Selanjutnya ada untuk memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak. Lalu ada untuk memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa banyak sekali orang tua yang masih belum memiliki ilmu yang memadai ataupun waktu yang memadai untuk mengajarkan anak-anaknya ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang sangat fresh ataupun ilmu-ilmu yang memang mengikuti kemajuan teknologi dan pengetahuan gitu. Selanjutnya yaitu untuk memberikan pengetahuan untuk memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks gitu. Nah, jenis-jenis lingkungan pendidikan ada 3, yaitu ada keluarga, khususnya keluarga. Yang kedua dilanjut dengan sekolah, dan yang terakhir ada masyarakat. Karena dari masyarakat sendiri kita banyak belajar tentang kehidupan, tentang cara berkomunikasi dengan orang lain, menyesuaikan diri dengan orang lain, dan sebagainya. Oke, sebelum penutupan saya ingin memberikan kata-kata bijak dari Mahatma Gandhi, yaitu learn as if you were to live forever. Ibaratnya jadilah manusia yang hidup selamanya sehingga kamu akan belajar terus gitu. Jadi jangan pernah patah semangat untuk belajar karena ilmu itu banyak dan akan selalu bertambah dan akan selalu mengikuti zaman lah, ibaratnya mengikuti pengetahuan dan teknologi. Jadi semangat untuk terus belajar dan terima kasih dari saya. Sekian. Maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kelibetan pada kalimat-kalimat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.